Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sejarah perkembangan sistem operasi. Tapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Falaziar Fisukisna dengan NRP 1520229193. Arya Eka Septia Putra dengan NRP 15/2022 Dan saya Megatri Nurdiani dengan NIM 15 2022 206. Pengertian sistem operasi. Sistem merupakan satu kesatuan komponen yang saling berhubungan satu antara lain. Satu sama Sedangkan lain. operasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola perangkat keras serta perangkat lunak komputer untuk mencapai suatu tujuan. Di gambar ini kita ada contoh, yaitu sistem pencernaan, di mana dia akan masuk lewat mulut, habis itu lanjut ke kerongkongan, ke lambung, ke usus besar, usus halus, lalu akhirnya dikeluarkan oleh rektum. Jadi, apa itu sistem operasi? Sebelum kita ke sistem operasi, kita akan menjelaskan sedikit tentang software dan hardware. Software atau perangkat lunak mengacu pada sesuatu yang tidak terlihat, sedangkan hardware adalah segala sesuatu yang terlihat atau berbentuk fisik. Jadi, sistem operasi itu adalah software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, ataupun tablet. Sistem operasi ini juga berguna untuk menghubungkan perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware. Sistem operasi diperlukan agar kinerja komputer berjalan dengan baik. Nah, lanjut ke sejarah mengenai sistem operasi. Mengenai perkembangan sistem operasi ada menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1965, dan generasi kedua yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1965. Generasi ketiga yaitu dari tahun 1965 hingga 1980. Dan yang terakhir adalah generasi keempat dari 1980 hingga sekarang. Sistem operasi generasi pertama yaitu awal mula dari perkembangan sistem operasi dibuat menggunakan sistem komputasi mekanik dan digantikan menjadi sistem komputasi elektronik yang sudah menggunakan single stream batch processing system atau memproses pekerjaan satu persatu, tidak bisa satu persatu dalam satu waktu. Pada generasi ini, bahasa pemrograman masih menggunakan bahasa mesin atau kode biner. Mungkin sebagai gambaran bisa lihat dari gambar sebelah kanan, komputer generasi pertama. Seperti itu gambarnya, langsung ke selanjutnya adalah generasi kedua. Pada generasi ini, sistem operasi sudah memakai batch processing yang memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program secara beruntun dalam satu rangkaian proses. Dan sudah menggunakan bahasa tingkat tinggi atau assembly untuk menggantikan kode-kode biner. Dan juga sudah menggunakan transistor yang terbuat dari 3 lapisan, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Yang artinya transfer resistor yaitu mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan. Bisa dilihat dari sebelah kanan yaitu gambar transistor, dan di atasnya itu adalah gambar dari bahasa assembly. Lanjut, generasi ketiga yang pada tahun 1965 sampai 1980. Nah, kemudian pada generasi ketiga ini ditemukanlah IC atau Integrated Circuit. IC ini menjadikan pemrosesan komputer menjadi lebih cepat, lalu kapasitas memori perangkat dan ukurannya semakin kecil. IC adalah komponen elektronika yang terdiri dari kumpulan transistor, dioda, resistor,
dan kapasitor yang terintegrasi dalam sebuah kepingan silikon. Jadi dari transistor, dioda, resistor tadi itu diintegrasikan dalam sebuah kepingan silikon yang seperti gambar di sebelah kanan. Lalu di generasi ini pula pemrosesan sudah menggunakan atau sudah ada multi user atau mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Lalu di generasi ketiga juga sudah ada pemrosesan secara multi programming atau mampu menjalankan banyak program secara bersamaan. Next. Lalu pada generasi keempat atau pasca 1980-an, mikroprosesor pertama dari seri 4004 mulai ditemukan. Lalu ditemukanlah Motorola 68000, Zilog Z8 yang menggunakan RAM 64 KB, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu pada generasi ini pula sudah ditemukan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antar muka komputer berbasis grafis yang sangat nyaman. Nah, lalu chip tersebut atau mikroprosesor pada generasi keempat ini adalah gabungan dari IC dan komponen listrik lainnya. Nah, untuk gambar mikroprosesor pertama dari seri 4004 ada di sebelah kiri. Lalu komputer pada generasi ini sudah bisa menggunakan beberapa perangkat seperti yang kita kenal sekarang. Contohnya, mouse, keyboard, monitor, dan perangkat lainnya seperti pada gambar di sebelah kanan tersebut. Nah, mungkin untuk contoh sistem operasinya ada Windows, ada Linux, ada Android, ada iOS. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.